Nomor satu indikatornya kita tengok sejarah. Di dalam sejarah, ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Ismail itu laki-laki itu laki-laki. Maka dijadikan sebagai dalil dari sejarah itu bahwa secara syariahnya korban itu adalah harus jantan, sapi jantan. Itu dia syariahnya. Karena dia menengok sirah nabawiyahnya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu adalah Ismail alaihissalam, putra dari Ibrahim. Jenis kelaminnya laki-laki. Sekarang kita kurban pakai sapi betina, kebiasaan atau ingin yang mudah murah saja? Murah meriah. Yang pertama sekali adalah ekonomis, supaya murah. Yang kedua kebudayaan. Ini masalah. Kedua, yang kita tengok indikator yang kedua, ketika Nabi Ibrahim akan memotong leher anaknya, menaruh pisau di lehernya, ada nak ditemukan ketika akan menyembelih itu disiram pakai limau? Ketika leher Ismail akan disembelih oleh bapaknya Ibrahim alaihissalam dengan membaca doa nawaitu an azbaha hadzal masjid, ada nak ketemu dalam sejarah itu dia ambil limau dibasar ke perut Ismail, ada tak? Tidak. Kenapa kita ketika berkorban hari ini kok bisa pakai limau? Karena kebiasaan tradisi. Kuno minggu ya. Hah? Kuno minggu. Apanya bingung, silakan ditanyakan. Kebiasaan lambo itu budaya tidak bisa ini ada Nadar kan? Berarti timbul situ apa namanya tuh? budaya. Budaya. Ini spidolnya kecil dan kelihatan, Pak. Dalam syariahnya tidak ada. Nih, no comment. Kemudian yang kedua kita tengok lagi. No comment. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, ada nggak perintah diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya atau kepada Siti Hajar waktu itu setelah selesai menyembelih sholat sunat? Ada nggak? Tidak ada. Sholat sunat. Ada nggak dalilnya? Ada nggak perintah? Tidak ada. Ada dewa? tak Aku dewa aku jangan biasa ini itu. Atau ya sebenarnya tahu. Kan masih ada yang memakai perintah selesai sapi kurbannya disembelih, datang ke masjid lalu sholat sunat. Itu dalilnya adanya, syariahnya sudah jelas tidak ada. Ini apa dasarnya ini? Apakah itu budaya juga? Ini kalau di sini SDA tidak ada, berarti di sini amal tambahan. Amal ditambah-tambah saja. Nih. Enggak kasih menurut diketik. Yang keempat, kita tengok lagi masalahnya. Korban itu dalam hadis kan dikatakan satu orang suami ikut kurban, berarti di dalamnya sudah masuk istri dan anak. Kenapa? Hadisnya bilang ahli, keluarganya. Jadi yang satu suaminya berarti istrinya satu, berarti anaknya terbawa. Kini yang jadi masalah begitu, ketika istri
istrinya kurban, jadi peserta. Pekerjaannya siapa? Suaminya, Nah, suami. anak, Tukang ambil siapa? anak, Anak. Berarti korbannya tidak jalan. Tidak jalan. Kalau begitu belum kurban ya. Baru sebatas bagi-bagi daging. Nih. yang malam kurban itu nepik ya. Belum sampai ya. Nah, syariahnya kan sudah dibilang satu orang istri plus suami, berarti dia mewakili keluarganya. Sementara yang kita temukan kasus di lapangan, maka dikirim pekerja suami, anak, menantu. Yang kelima, korban itu kan di dalam ayat indikatornya dalam memutus kebencian. Ini dia dengan kalimat abtor. Secara syariahnya disebut dengan kalimat al-abtor. Dengan adanya korban, maka orang yang selama ini membenci kita, orang yang selama ini menyebui awak ken kamari, awak satu korban, awak agih nyodagia, awak suruh pulonyo bakar rajo karena ada hubungan, maka dia akan terjadi proses aktor, putus. Apanya putus? Bencinya. Apanya putus? Dengkinya. Apanya putus? Gunjingnya. Ini putus. Tapi kalau dia masih pekerjaannya seperti di atas, suaminya, anaknya, bukan putus, semakin menjadi barang. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan. Oke, nah, ini kasus yang terjadi di awal. Makanya kurban itu masih belum bisa dia keluar dari budaya menjadi syariah full, belum bisa. Entah mana yang syariah yang kita pakai, entah mana yang budaya. Dan sampai hari ini masih begitu. Ini 5 indikator kita pakai. Dari sejarahnya sapinya jantan, awak belum bisa keluar dari sapi itu lain, masih sapi betina. Kadang-kadang setelah disembelih sapi itu adonak ya. Kan kita sudah panggil menteri hewan. Menteri hewan itu kan juga manusia biasa. Nggak bisa. Kemudian ditambah dengan limau yang lain badak. Kalau pemahaman, karena yang memahami kalau nyulun cukui 7 kali belum sah lah, karena 7 kali sama jusiko jawi kan begitu. Itu pemahaman. Pak Man masih kayak tanya begini. Dia badak. Kadang-kadang dia makan pisang, dia makan lamang, dicamini. Semua itu di sini taruh. Kemudian sholat sunat. Jadi persoalan kurban antara syariah dan budayanya ibarat daun bawang, kulit hari bawang dengan bawangnya tipis beda. Terlampau dicabiak kulit harinya, tak bawa daging bawang. Kalau nak dibuang kulit harinya, buruk bawangnya. Awak cerita dia pun di selama Syekh Ali Jaber. Ya, Di sana satu kumpulan anak atau anak lagi. ya. Mungkin ada 20-an anak itu satu mau kan. Jadi di sana itu dah masuk sadono gitu. Tahu itu sadono. Ya itu kalimat tadi ahli tadi itu dia. Wah. Itu ini 22 bukan apa no? Yang ikut korban nama bapaknya Tamrin. Nah, istrinya namanya
Fatimah. Anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28 anaknya. Dengan bapaknya korban 1 dia terlingkup semuanya. Itu dimaksud dengan kalimat ahlihi. Itu masuk dalam keluarga dia. Hah? Lama mati. Iku bapaknya. Kalau kili dah. Iku anak abininya. Iku anak. Ini kan keluarganya. Ahlihi. Ada mampu satu orang. Nah. Kan 22 sudah dapat lah. Ya. Agak hampir dia tu dia mengikut. Is the best. Good. Good. Yes. Very good. Lebih baik. Jangan dipahami mentang-mentang sudah terlingkup dengan kata ahli. Apa salah surah. Dia ke 1, 2. Makanya satu tidak boleh. Karena makanya katanya mampu. Oke, ada lagi? Jom ya, Nah, silakan. mengenai korban gitu ya, itu kan itu korban amano atau apa kan? Ya. Maka itu menantuno, dan mati yang lagi yang no. Tentang itu ada negaku, jadi mano dan rancak no tuh ya. Kalau korban salah seorang dalam rumah no, apa bulia laki no maka jawab atau indah. Nah itu pertanyaannya dong ya. Tadi kan sudah dijawab. Supaya sampai menanam kurban Ya. Tadi kan dijawab. Di antara makna kurban itu adalah al-aktor. Apa makna al-aktor? Terputusnya orang yang benci kepada kita, berhentinya orang memujikan kita, berhentinya orang tidak suka kepada kita ketika kurban kita itu dibagi. Ketika kurban kita itu dicicipi oleh orang lain. Kalau kasusnya masih seperti ini, yang korban istrinya, pekerja suaminya, tukang angkut anaknya, tukang tumbuhan menantunya, berarti kan kurban itu bukan belum berjalan fungsinya sesuai ayat. Dia hanya kurban dalam keluarganya saja. Berarti ya, you perlu penjauh ya. Perlu penitia, betul. Iya. Berarti secara hukum ya, Ya. bahas panjang lebar tentang kurban benar. Ya. Arti dari kurban kono secara bahasa ada istilah apa ya? Secara bahasa kurban itu bahasa Arab dari kata koroba, yakrubu, kurban. Artinya apa? Dekat. Jadi orang korban itu adalah orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah penyembelihan. Berarti kalau proses dari inti dari kata korban munafik, berarti tidak jalan muka ini di waktu selama hukum berarti dulu. Maksudnya? Berarti secara langsung kan berkorban ingin mendekatkan diri kepada Allah, Ya. kan jalan penyembelihan. Ya. Jadi masih banyak di antara awak-awakku atau saudara-saudara yang lain masih mengarjun pekerja suami dan anak-anakku, berarti secara langsung itu udah jalan tadi. Ya betul, itu makanya kita sebenarnya kalau korban yang sebenarnya masih jauh dari sadar, tapi bagaimana lah caranya? Itu lambat-lambat ya aja. Ini ada hari ini yang satu lagi Siramat petang minta korban itu untuk pekerja tidak ada upah, kan begitu? Ujrah namanya. Laisatul ujrah, tidak ada ujrah, upah. Malah sudah pendapat itu Ketua MUI juga bilang dikumpulkan, misalkan kita korban 10 ekor, masing-masing peserta itu melebihkan 100.000 misalkan. Berarti kalau 10 orang 72 orang kali 100.000 7 juta. Tapi siku ajawi itulah nanti disembelih dan dibagi-bagi dagingnya. Kita kan tengok dulu daging kurban itu fungsinya ada berapa? Daging kurban itu fungsinya 3. 1 to'amin, dimakan. Yang kedua li soda kotim sodakoh. Yang ketiga li hadi yatim hadiah. Jadi sebenarnya yang tidak boleh pekerja itu disiapkan kupon khusus, pembagian khusus untuk pekerja, tidak boleh. Tapi karena dia membantu, kita hargai, itu namanya hadiah. Hadiah saja, tidak boleh pula protes. Ini masalah.
Ya. Ini pekerja ini kan protes nih. Ketika kantong yang dia diterima itu sama dengan kupon fakir miskin, itu dia protes ini. Sampai 10 rakyat. Ya, itu persoalannya. Gajinya saya 1.000. Ya, diukur semuanya. Kalau dia mau ketimpa yang 3 ini, selesai masalah. Tidak perlu tambah. Untuk amin peserta. Sodakotin, orang minta-minta, wal mu'taro dalam ayat ada yang minta langsung, dia tidak minta langsung. Lihat-lihatin penghargaan kepada orang yang bekerja di sana, bukan upah, bukan ujrah di sana. Kalau panitia Kan di Panitia pada konsepnya hadiah. Ini di masalah. Nyo pekerja, kupon umum dapat dagiang 8 on. Nyo pekerja dapat dagiang 8 on. Nak terima dia. Kadang-kadang dikadukan kepada peserta kurban. Ya. Peserta kurban nanti nyerang panitia, kan begitu masalahnya. Jadi jangan lari dari sini. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra, ayatnya. Makanlah olehmu sebagian dari daging kurbanmu peserta. Wa at'imul qani'a, berilah kepada orang yang minta-minta dan orang yang tidak minta. Itu dalilnya. Sekarang kan menghadapi pekerjaan ini kita nih. Kenapa dia bilang upah, ujroh? Dia tidak ada upah di sana. Masalah yang ini apa? Ya kulit. Ya kulit. Ya. Kan awak sama baju Ya. dalam situ kan tak boleh jual beli kan? Tidak boleh dijual kulit. Oke, sepakat. Kalau boleh dijual kulit oleh para penerima fuqara wal fakir dan miskin. Kita sekarang jual kulit, oke. Hasil penjualan kulit untuk siapa? Fakir miskin. Gimana salahnya? Kan ada salah. Tapi kalau kita jual kulit lalu kita bangun ke masjid, tidak perlu, karena bangun masjid itu banyak orangnya. Kita jual kulit lalu kita belikan ke tikar, kita belikan kepada gerhana mayat. Nah, kita kan prosesnya yang ditukar. Kulit itu kita jual, oke. Harusnya menjual itu fakir miskin. Kalau fakir miskin kita suruh menjual, nanti kan masalah baru lagi muncul. Cakap. Sekarang kita jual kulit itu, tapi gunanya untuk fakir miskin boleh tak? Kan di sini fakir miskinnya. Kecuali ya wah ada program paket lebaran untuk bantu fakir miskin itu ada. Aja dijual kulit itu saya siap sudah. Potong-potong. Itu maksudnya. Kalau jemaahnya dan pesertanya minta dibagi, ya potong aja. Tapi kita harus memaparkan dulu. Paparkan kalau dibagi Jawi awa 6, kupon awa 600. Kira-kira barah lawehnya dapat masing-masing awak. Selaweh-laweh. Oh, nilainya mana yang lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya? Ada mudaratnya pasti banyak dibuang. Orang kita sudah mulai enggak modal sedikit. Maka hasil diskusi rapat tadi itu menjadi akadnya. Maka berdasarkan putusan rapat dengan jemaah dengan peserta, maka kulit itu dijual oleh fakir miskin atau oleh orang yang diberi amanah oleh peserta rapat atau jemaah untuk menjualnya, digunakan untuk fakir miskin. Itu aja kata kuncinya. Yang selama ini dijual kan bukan untuk itu. Balik ke simin, upah tukang, kecuali tidak ada wadah lagi untuk membantu fakir miskin, ya. Tapi kalau dari kesepakatan orang yang berkorban tuh, Ya, masuklah ke masjid aja. ya kalau masukkan ke masjid gunakan untuk fakir miskin. Oh. Jadi itu persoalannya. Kembali dari dunia jahiliyah menjadi orang-orang yang beribadah punya ilmu itu tidak gampang, penuh tantangan. Apalagi sesuatu itu yang sudah mendarah daging, apalagi yang punya kepribadian yang baik. Nyoba kerajuan punya yang tahu kemanakannya tigo. Besok tibo mah
Aku kerajo di Jabatan Buniang. Ibu kamu Itu bagian daging untuk peserta itu berapa? Kalau di dalam ayat itu kan katanya fakulu minha. Minha itu kan sebagian. Sebagian itu kan disepakati kan mencicipi saja. Kalau penerima kupon itu kita kan memakai mazhab Asy-Syafi'i. Kalau mazhab Asy-Syafi'i mengatakan daging kurban itu dibagikan kepada semua masyarakat mukimin yang bermukim di sekelilingnya menetap. Kalau menurut pendapat Imam Maliki hanya masyarakat yang miskin saja. Itu ada salahnya. Kalau di sekeliling yang tidak ada miskin. Itu masalahnya. Makanya ada yang berkorban ditaruh diberikan ke daerah lain. Mungkin dia pakai mazhab Maliki. Kalau kita buat itu banyak orang heboh Jawa. Tapi yang penting sekali peserta kurban itu dia adalah diperintahkan memakan dagingnya. Kemudian yang kedua, untuk orang-orang yang menetap utamakan dia. Yang kedua, kalau ada mereka tuh yang suka minta-minta, tolong ditahan dulu setelah penduduk menetap dapat semuanya. Oke, ada lagi? Kurban kau Kalau masalah kupon pengiring itu ya, Tunggu sebentar. Ini pertanyaan. Manakah yang lebih afdol kurban itu pakai kambing, pakai sapi, pakai kuda, pakai unta? Kamu itu kerbau. Kalau kita tengok hadis, Nabi pernah berkorban dengan 1 ekor kambing. Kita pernah menengok Nabi pernah berkorban dengan seekor lembu. Nabi pernah berkorban dengan seekor unta. Berarti yang afdol semuanya afdol. Lembu itu kan setara dengan sapi, karena di sana kan ada sapi, domba ya. Jadi pernah Nabi itu berkorban dengan seekor kambing, pernah berkorban dengan seekor unta, pernah berkorban dengan seekor lembu. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk menolak orang untuk berkorban. Jadi kan ini yang dimasalah ini. Kalau banyak pengurus masjid-masjid hari ini 10 hari terakhir itu menutup, kalau ada orang mendaftar tidak mau diambilnya lagi. Alasannya apa? Susah mencari kawan, susah mencukupkan 7. Kenapa? Dia terbayangnya hanya lembu. Jadi sebaiknya seperti yang kita kerjakan selama ini. Kalau tidak cukup 7, beli dengan kambing. Karena semuanya ada sunnah nabinya. Nama tolak, ada apa mencari korban? Dia bisa tolak jadi batu, dah cukup 8 nuan. Dah ikut dia korban hari itu. Bukan salah dia, dia tidak pernah berdosa. Dia sudah mengeluarkan niatnya, dia sudah mengeluarkan uangnya. Tapi yang salah itu adalah panitia dan pengurus menolak mereka. Tapi kalau kondisi sultan mati itu apa Pak? Kambingnya ragu bisa ada juga. Di situ kan ada nego, Bu, karena ibu tidak bisa dicukupkan untuk 1 ekor sapi, lalu kami mau membelikan kambing, cuman uang ibu tidak cukup, bisa nggak ibu dicukupkan untuk 1 ekor kambing? Ya, kita kan tawar-menawar aja. Ketika kita korban 18, kambing 2 juta, kita kan tawar. Oke, berarti dibeli kambingnya. apa sebenarnya? Ya. Peserta kurban itu kan kalau siko kebiasaan kan ada kupon pengiring lah nomor. Ya. Itu masih diperbolehkan atau? Diperbolehkan karena dia ada orang peserta kurban itu baknya sedekah. Oh, jadi di nomor sedekah. Ya dia bersedekah mungkin untuk keluarga-keluarga terdekatnya, tetangganya, supaya aktornya terbuang. Nyulah nak babuni jo selung dong. Nyo punya anak 2, hamil cie 2,5, kuponnya cie wah peserta kurban ada kupon pengirim tak tambah.